Terimalah ya Tuhan setiap pujian dan penyembahan kami. Biarlah semua boleh menyukakan hati Tuhan. Jemaat yang datang dengan letih lesu sekarang beroleh kekuatan, Amin. Penghiburan, pertolongan, damai sejahtera. Belas kasihan Tuhan mengalir bagi kami semuanya. Amin. Sampaikan isi hatimu Tuhan. Biar kami boleh menjadi dewasa di dalam Tuhan. Amin. Hidup dalam kepenuhan Tuhan. Dimanapun kami berada, Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami membuka hati dan seluruh hidup kami bagi isi hati Tuhan. Urapi kami semuanya. Puji Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan. Kalau bisa ditampilkan, saya minta tolong visi gereja boleh ditampilkan. Kita hidup hari ini pada masa di mana firman Tuhan disampaikan secara luar biasa, ya. Disampaikan secara luar biasa dalam kesungguhan, tapi juga disampaikan luar biasa dalam banyak penyesatan. Karena itu saya rindu Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, kita kembali ketika saya mendapatkan visi ini bukan saya dapat karena saya mencontoh seseorang. Tetapi ini hasil doa puasa yang cukup lama sampai Tuhan memberikan visi seperti ini. Tentunya visi ini tidak menyimpang dari firman Tuhan. Mencontoh Alkitab, ya. Mencontoh apa yang Tuhan sampaikan, betul. Jadi jauh di dalam lubuk hati saya, hari-hari ini ada banyak gereja Bapak Ibu. Ada banyak persekutuan doa. Banyak persekutuan doa yang berubah menjadi gereja. Gereja yang kecil menjadi gereja yang besar. Gereja yang besar menjadi lebih besar lagi. Tapi Bapak Ibu percayalah bahwa Gembala Bapak Ibu, saya sering kali melayani banyak jemaat, banyak umat dari gereja-gereja yang lain. Yang notabene mereka berada di dalam penggembalaan. Di dalam sebuah teritorial komunitas gereja yang sangat mapan. Tapi ada bagian-bagian yang tetap harus diisi oleh pelayanan tubuh Kristus yang lain. Karena itu saya juga menyadari Bapak Ibu yang berjemaat di tempat ini pun terkadang ada yang masih ikut FA mungkin, atau namanya apa, cell group, atau mungkin namanya Bible study, atau apapun namanya. Mungkin persekutuan doa pagi atau doa puasa di gereja-gereja yang lain. Saya tidak pernah melarangnya. Kecuali saudara datang ke jelas-jelas sekte pengajaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, yang bersifat itu bidat, menyimpang dari firman Tuhan, saya pasti akan melarangnya. Saya pasti akan sedih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali kepada visi yang saya terima. Saya rindu setiap pribadi yang hadir, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai pribadi kita harus menjadi dewasa dalam kedewasaan Kristus. Ukurannya bukan pendeta, ukurannya bukan manusia, tetapi Kristus sendiri. Lalu bertumbuh dalam kepenuhan Kristus. Apa berarti dengan seperti ini
kita nggak perlu selektif terhadap hamba Tuhan, bukan itu maksudnya. Ya, dari visi ini saya berdoa, saya rindu setiap pribadi sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan, milik Tuhan yang kuat, yang powerful di dalam Tuhan, bergerak di dalam karunia-karunia Roh Kudus, mengerti isi Alkitab secara keseluruhan, tidak mendiskreditkan gereja yang lain, ajaran manapun, tapi tetap hidup seperti Kristus dan percaya bahwa buah yang baik menunjukkan pohon yang baik. Bagaimana pohon itu disebut baik kalau buahnya tidak baik? Mari kita buka sekarang pagi ini di dalam kitab Yakobus. Menjadi bagian dalam proses hidup untuk dewasa dan bertumbuh dalam kepenuhan Kristus. Bapak, Ibu dan saya tidak boleh hidup lepas dari Alkitab. Ya, pengalaman hidup bukan tidak penting, tapi pengalaman hidup setiap orang tidak sama. Di belakang mimbar hamba Tuhan siapapun bisa menyampaikan pengalaman hidup, tetapi pengalaman hidup beliau bukan tolok ukur untuk setiap kita. Tolok ukurnya adalah firman Tuhan. Amin. Di belakang mimbar saya bisa menyaksikan dari tidak punya rumah diberkati bisa punya rumah. Dari tidak punya mobil diberkati bisa punya mobil. Apa artinya itu buat Bapak Ibu? Apakah dengan begitu lalu Bapak Ibu berkata, iman saya akan dibangkitkan, saya akan jadi perkasa dalam Tuhan? Tunggu dulu. Alkitab harus menjadi yang utama dan prioritas dalam mengajar, mendidik, dan mengarahkan kita. Mari kita kembali Yakobus pasal 1 yang belum kita baca ya. Kita lihat ayat 19 Bapak Ibu. Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai 27. Cukup panjang. Yakobus 1 ayat 19 sampai 27. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Jadi kalau kita rangkum Bapak Ibu, Yakobus 1 ini ayat 19 sampai 27 itu mengajarkan kepada saya
mengajarkan kepada Bapak Ibu dan kita semuanya untuk bertumbuh dalam kepenuhan Kristus dan menjadi dewasa di dalam Kristus. Kita harus punya sikap hidup atau gaya hidup yang menurut Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai 27, milikilah gaya hidup untuk memprioritaskan melakukan Alkitab. Jadi respon kita di dalam meresponi kehidupan itu harus tercermin seperti apa kata Alkitab. Ya. Selama hamba Tuhan dan pendeta menyampaikan sesuai isi Alkitab, lakukan dan kerjakan. Ada beberapa bagian yang kita akan cermati Bapak Ibu. Di dalam kita memiliki gaya hidup atau sikap hidup untuk mengutamakan Alkitab di dalam sepanjang hidup kita, supaya kita dewasa dalam Kristus, bertumbuh dalam Kristus, apa yang harus kita respon? Gaya hidup bagaimana yang harus kita tumbuh kembangkan? Bagian yang pertama ini, ayat 19. Karena kita membicarakan Yakobus 1 ayat 19 sampai 27. Ayat 19, coba perhatikan. Nanti kalau ini saya sampaikan baru Bapak Ibu ngeh nanti. Baru iya ya ternyata kayak begini saya ya. Bener ini Alkitab, gak keliru ini. Coba kita lihat. Hai saudara-saudara yang kukasihi. Saudara, waktu Yakobus berkata hai saudara-saudara, ini firman ditujukan untuk anak Tuhan atau bukan? Anak Tuhan. Saya mulai ini dulu sebelum menyampaikan berikutnya. Karena kalau nanti berikutnya disampaikan, orang akan ngomong gini, Pak, itu Yakobus tulis bukan untuk orang percaya, bukan untuk anak Tuhan, tapi untuk tetangga kita. Tidak, Bapak Ibu. Ya, lihat kanan kiri, ini untuk Bapak Ibu dan saya. Untuk kita. Amin. Dikatakan, hai saudara-saudara yang kukasih, ingatlah hal ini. Setiap orang. Siapa? Setiap orang. Untuk apa? Harus. Tidak boleh memilih. Cepat. Untuk mendengar. Tetapi lambat untuk berkata-kata. Ingatlah setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Tetapi lambat untuk berkata-kata. Dan juga lambat untuk marah. Sebagian kita pasti sudah lebih cepat kalau untuk mendengar daripada berkata-kata. Tapi sebagian lebih banyak suka berkata-kata daripada mendengar dulu. Tapi pertanyaannya, lebih cepat untuk mendengar, ini mendengar apa Bapak Ibu? Seringkali yang mbok dengarkan itu gosip, itu lebih cepat mbok dengar. Apalagi kalau orang ngomong, tak omongi ya Pak Abed ya. Ojo ngomong-ngomong, ini rahasia. Ini khusus. Lek sampai ini keluar, waduh bukan rahasia lagi. Apalagi kalau dibumbui, ini wah kalau sampai terdengar keluarganya bakal malu 7 turunan. Ayo berapa banyak kita yang lebih senang untuk mendengar. Tapi yang kita dengarkan bukan isi hati Tuhan. Lebih sering yang kita cepat dengar adalah hal-hal yang bersifat sebuah omong kosong. Gosip, fitnah, rahasia orang lain, ataupun obrolan-obrolan yang bersifat cabul. Ya, bagi orang-orang tertentu. Kata-kata yang sia-sia, yang tidak ada arti kehidupan di dalamnya, itu lebih gampang, lebih cepat untuk didengar. Ya, sebagian orang akan berkata, saya lebih sulit Pak kalau mendengar. Ya, lebih baik saya langsung saja ngomong. Tapi yang lain bilang enggak, saya lebih cepat mendengar.
Seperti saran Alkitab. Tapi tunggu dulu. Yang saudara dengar yang mana? Lalu menurut ayat ini apa yang harusnya kita dengar Bapak Ibu? Apa yang harusnya kita dengar? Mari kita lihat ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Saja kita buka dulu Bapak Ibu. Ibrani pasal 5 ayat 11 sampai 14. Ibrani pasal 5 ayat 11 sampai 14. Ibrani pasal 5 ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan. Tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Kenapa Bapak Ibu? Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Kalau tidak percaya nanti pulang tes saja diri sendiri. Tadi firman Tuhan yang saya dengarkan tentang apa ya? Coba tanya suami istri. Tadi dengarnya tentang apa? Tanya sama anak. Tadi firmannya tentang apa? Nanti yang lebih mudah diingat untuk disampaikan adalah sesuatu yang malah bukan dari firman Tuhan. Di sana banyak, di sini tidak ada. Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Terus ayat 12. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Terus, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Terus, sampai ayat 14, cukup. Sampai 14, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, lalu ada orang berkata seperti ini, Pak, saya kalau di gereja itu Pak, saya ini punya kemampuan. Kemampuan saya apa? Saudara nanti boleh tanya sama istri saya. Saya kalau lagi bicara di depan istri dan sebaliknya dia di depan saya, lalu ada orang lain ngobrol di sana, saya bisa pakai telinga saya yang sebelah untuk dengarkan dia ngomong apa. Kalau nggak percaya tanya saja. Jadi terkadang saya bicara, fokus saya memang ke depan. Tapi saya punya kemampuan untuk mendengarkan apa yang dipercakapkan orang di seberang saya atau di sebelah sana. Saudara, saya kasih tahu itu bukan berarti karunia Roh Kudus, bukan. Ya, itu butuh latihan saja. Kenapa lamban mendengarkan? Karena nggak pernah latihan. Latihannya lewat apa? Ini loh waktu di gereja. Seringkali orang begini loh, Pak Tri, saya sama kayak Bapak. Bapak denger kan waktu ngomong, bisa denger yang sana, saya juga. Dengarkan pendeta khotbah, saya dengar khotbahnya. Tapi saya juga bisa dengar apa yang keluar dari HP saya. Nangkep Bapak Ibu? Ya, berapa banyak di banyak gereja besar firman Allah disampaikan, yang lain buka sosmed, buka YouTube, buka TikTok. Loh, saya punya kemampuan Pak mendengarkan si pengkhotbah, tapi juga mendengarkan isi HP saya. Bukan itu yang Tuhan mau dengan kalimat ini. Cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Itu seperti tadi yang saya sampaikan dan seperti yang terakhir ini. Hati-hati, berapa banyak orang di gereja akhirnya coba, ya saya dengarkan, tapi saya juga mendengarkan yang lain. Sehingga waktu pulang jiwanya terkontaminasi, teracuni oleh hal-hal yang harusnya dia terima Alkitab yang murni, tapi yang dia terima bukan lagi firman Tuhan yang murni. Saya berdoa, saya berharap di sini tidak ada yang seperti itu, ya. Jadi Bapak Ibu ingat ya, Bapak Ibu bukan menghargai saya, tapi menghargai Tuhan loh. Kalau Bapak Ibu menghormati Tuhan, menghargai Tuhan, sudah percayalah. Apa sih yang Tuhan tidak kasih? Nyawa saja dikasih kok, ya. Kecuali kalau Bapak Ibu memang seorang dokter ya, ini butuh Pak, harus nyala. Kalau enggak pasien bisa mati nih Pak. Waktunya operasi mau melahirkan, mau sesar. Saya ditunggu ini, tapi saya mau ibadah dulu. Ya itu perkecualian.
Kecuali Bapak Ibu ninggal anak kecil di rumah tertidur, dia satu-satunya jalan harus hubungi Bapak Ibu lewat HP. Nah, saya tetap berkata itu bukan dosa, ya. Tapi saya yakin sebagai manusia yang dewasa, saya tidak mau ambigu. Bapak Ibu harus bisa membedakan sendiri mana yang prinsip, mana yang tidak prinsip. Jadi Bapak Ibu betul-betul lakukan apa yang Alkitab ini sudah sampaikan. Kenapa sih Alkitab ini begitu penting Bapak Ibu? Lebih penting dari primbon manapun. Lebih penting dari ramalan manapun. Coba lihat ayat yang ke-21. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jadi Alkitab ini, Injil ini adalah kuasa Allah yang menyelamatkan. Roma 1 ayat 16 dan 17. Menyelamatkan jiwamu itu bukan cuma jiwa kita, tetapi seluruh kehidupan kita. Makanya kalau pengen cepat mendengar dan lambat berkata-kata dan lambat untuk marah, ayat 21 sekarang berkata, buanglah segala sesuatu yang kotor. Bapak Ibu percayalah, apa yang keluar dari mulut itu adalah mencerminkan apa yang ada di hatimu. Saudara boleh bilang maaf saya kilaf, maaf saya nggak sengaja, maaf itu di luar kontrol. Tetap itu keluar sudah diolah di hati. Yang keluar dari mulut mencerminkan hatimu. Hati-hati. Alkitab berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buang segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak, lalu terima dengan lemah lembut. Lemah lembut di sini artinya dengan rendah hati. Biasanya Bapak Ibu, seringkali firman Allah ini diterima bukan dengan lemah lembut, bukan dengan rendah hati. Di banyak gereja orang menerima firman dengan logikanya dulu. Sebentar Pak, masuk akal atau enggak? Kalau masuk akal saya terima Pak. Kalau masuk akal saya percaya. Tapi kalau enggak masuk akal saya enggak mau. Ya jelas Alkitab ini Bapak Ibu banyak yang melampaui akal. Logika saudara enggak akan pernah bisa menangkapnya. Bagaimana dengan kerja 1 bulan? Bapak Ibu bisa belajar percaya. 5 ketul roti, 2 ekor ikan, masih sisa 12 keranjang. Jelas kok hitungan 1 bulan enggak bakal cukup. Tapi karena saudara anak Tuhan, saudara percaya ada pola hitungan yang lain dari Tuhan. Ketika kita percaya Alkitab, kita percaya firman Tuhan, maka hidup Bapak Ibu dan saya terpelihara sempurna karena anugerah dan kasih-Nya. Bapak Ibu, dari mana timbulnya iman? Dari pendengaran. Mendengar apa? Bukan mendengar gosip, bukan mendengar pengajaran sesat, tapi mendengaran akan firman Tuhan, mendengarkan isi hati Tuhan. Ini yang membuat benih itu bertumbuh, ya, di tanah yang subur, bukan di pinggir jalan yang siap dipatuk oleh sembarang burung yang ingin mengambil benih itu. Bapak Ibu, saudara yang saya hormati, mari kita lihat Matius 23 ayat 1 sampai 3. Apakah berarti karena kita harus cepat mendengar daripada kita berkata-kata, lalu siapapun yang khotbah di belakang mimbar ini, siapapun pokoknya, ya, siapapun selama khotbah harus betul-betul semuanya diikuti. Coba kita lihat ini, Matius 23 ayat 1 sampai 3. Juga enggak seperti itu Bapak Ibu. Makanya yang diundang, yang berdiri di belakang mimbar ini sudah diselektif melalui doa, penyerahan kepada Tuhan. Berapa banyak mereka yang minta diundang, mereka yang minta khotbah di tempat ini. Saya betul-betul bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Bahkan beberapa jemaat yang sudah bertumbuh, saya mengizinkan beliau untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Karena apa? Karena saya mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Ya,
Ini bukan bicara gelar Bapak Ibu. Gelar mau S1, S2, S3, S-Teler, S4, S5 kalau ada. Ya, lihat. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya. Katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukan segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi apa? Janganlah kamu turuti perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Ini sudah sampai ayat 3 ya. Mereka tidak melakukannya. Apalagi kalau yang disampaikan tidak ada di Alkitab. Tapi si hamba Tuhan berkata, Bapak Ibu percayalah, ini saya dapat karena malaikat dari langit tingkat ke-10 datang ke saya. Mau tingkat keberapapun, malaikat atau utusan, apapun yang dia bilang. Lihat ini, ayo Galatia 1 ayat 6 sampai 9. Gak peduli. Mau sehebat apa kosakata, ya, mau sehebat apa dia berkata ini bahasa asli, Ibrani, Yunani, ya, mau sehebat apa dia berkata saya sudah sekolah, bukan cuma di Indonesia, tapi mungkin Afrika, Mesir, Amerika. Selama yang disampaikan tidak sesuai Alkitab, Bapak Ibu jangan ikuti ajarannya. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil yang lain. Terus yang sebenarnya bukan Injil loh, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Loh, orang yang modelnya kayak begini, ini pasti orang yang belajar teologi Bapak Ibu. Betul nggak? Masa bisa ibu-ibu yang biasa cuma ngulek di rumah tiba-tiba tak kasih tahu ya tentang teologi Alkitab yang tinggi-tinggi? Nggak yakin saya. Biasanya ibu-ibu lebih sederhana, ya. Tapi ibu-ibu lebih hebat dari para pria. Loh, kok nggak ada yang amin ibu-ibu? Saya puji loh. Kok bisa? Ya nanti ada. Nanti kita lihat. Ibu-ibu lebih hebat daripada para pria. Ya, lihat ini. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga, lihat ini. Bahkan Paulus berkata, termasuk saya atau rasul-rasul yang lain, bahkan malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu. Apa saudara? Jangan dipercaya. Paulus malah kasih satu kosakata, terkutuklah dia. Coba Bapak Ibu. Hari-hari ini Bapak Ibu ada banyak orang bilang, Pak, sudahlah Pak, saya itu loh mau mendengarkan khotbah dari pendeta manapun sekarang bisa. Mau Afrika, mau Amerika, mau Korea, ya mau belahan dunia ini bisa. Dunia ini sekarang tanpa batas. Saya tinggal klik pakai jari. Sudah, dunia ini terakses semuanya. Terbuka semuanya. Dari yang kudus sampai yang kudis. Ya. Dari yang kelihatan baik sampai yang sangat jahat. Semuanya terbuka. Apakah itu gaya hidup yang Tuhan mau, Bapak Ibu? Jadi saya ingatkan ya, cepat mendengar. Pada bagian yang pertama ini, dalam hal cepat mendengar, hati-hati. Siapa dulu yang saudara dengar? Ya, bangun tidur, istri-istri ingin memperdengarkan suara untuk para suami. Beras habis. Suami sudah mulai cekot-cekot, beras habis. Uang sekolah anak. Ya, tapi para istri di sini tidak seperti itu. Biasanya tunggu suami setelah ngopi baru diomongin. Pipi, ya, ngopi dulu. Setelah ngopi baru dibisiki. Berasnya entek.
Bu Erni tertawa. Mungkin begitu prakteknya ya. Kasih dulu kopinya. Kasih dulu pisang gorengnya. Sandal juga belum dipakai. Sudah teriak. Beras habis. Si papi bilang, jangan keras-keras. Tembok-tembok punya telinga. Ya, sama. Istri-istri juga begitu. Suami-suami juga begitu. Ya, mana dulu yang kita dengar? Dengarkan isi Alkitab, firman Tuhan. Ya, cari wajah Tuhan, bersaat teduh dulu, memuji, menyembah, berdoa. Itu jauh lebih indah Bapak Ibu. Temui dulu Tuhan, kekasih jiwa kita. Amin. Puji Tuhan. Ya, itu dalam hal mendengar. Lalu juga harus selektif. Tidak berarti kita bisa asal saja mendengar walaupun itu labelnya dia adalah komennya bilang ini Alkitab loh, sesuai Alkitab loh, sesuai Alkitab loh. Terus sekarang saya mau lanjutkan Bapak Ibu. Nah, gaya hidup yang memprioritaskan firman Allah, gaya hidup yang melakukan firman Allah itu harus menjadi bagian yang nyata setiap waktu. Setiap waktu. Mari kita lihat ayat 25. Kata-katanya jelas Bapak Ibu. Ya, jelas sekali. Ini kalau bahasa hukum ya, Pak Asa harusnya ngerti ini. Dikatakan seperti ini. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Saudara, Alkitab itu harus diteliti. Diteliti bukan untuk diragukan, tapi diteliti ini dipelajari sedemikian rupa sampai kita tambah takjub akan Alkitab. Dan kita berkata, gak ada buku manapun di dunia ini yang lebih hebat daripada Alkitab. Ada seorang yang berkata, saya pernah membaca satu ayat Pak. Di dalam kitab ini, pasal ini, ayat sekian, itu 1 tahun yang lalu. Tapi hari ini waktu saya membaca, saya mendapat sebuah pemahaman yang baru. Saya punya banyak pengalaman. Ketika menyampaikan satu nats Alkitab, lalu tahun depan menyampaikannya kembali. Itu ada banyak hal baru yang Tuhan singkapkan dan nyatakan. Saya yakin Bapak Ibu yang mencintai Alkitab, membacanya, menyelidiki, meneliti bukan untuk mencari kesalahan Alkitab. Bahkan mereka yang meneliti dan mencari kesalahan Alkitab, banyak yang bertobat terima Tuhan. Apalagi kita yang menyelidiki dengan rendah hati, hati yang tulus, kita akan menemukan bagaikan mutiara-mutiara yang begitu indah. Kita baca satu perikop, satu nat, ya, satu kata muncul hidup dan itu menjadi sebuah rema. Kita bisa menangis, kita bisa bersyukur, tapi kita juga bisa tertegur, ternasehati lewat ketika kita membaca. Bapak Ibu, sekarang ini gerakan membaca Alkitab, aduh luar biasa. Sampai ada gereja-gereja tertentu itu jemaat dikontrol, jemaat dimotivasi, jemaat dikoordinir. Sudah baca atau tidak? Saya kurang setuju. Tapi di banyak tempat lain mereka sampai punya cara seperti itu. Ya silakan, nggak apa-apa. Ya, itu kan cuma teknis saja. Tapi menurut saya yang penting Bapak Ibu tumbuh kembangkan sendiri kerinduan itu. Bahkan sekarang ini gampang Bapak Ibu. Bapak Ibu yang mungkin sudah tidak ada waktu Pak. Ada Alkitab suara. Alkitab suara. Betul nggak? Bayar nggak sih itu Alkitab suara? Ya mungkin bayar kuota ya. Atau bayar apa itu namanya? Aplikasinya atau apa saya nggak ngerti. Tapi saya punya itu gampang sekali. Saya tinggal tekan. Sudah.
Dia bunyi sendiri. Yohanes pasal 1 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan. Terus bunyi sampai selesai. Nah, yang nggak boleh kalau kita Bapak Ibu dengan cara seperti itu menjadikan itu sebuah habit. Satu-satunya cara hanya itu, nggak bisa. Itu hanya memotivasi kita. Yang penting kita menghargai firman, kita mencari firman, kita sungguh-sungguh mau menghormati firman. Nah, saudara dikatakan bukan hanya meneliti kalimat yang tadi ya, balik ayat 25, tapi dikatakan harus bertekun. Ia bertekun di dalam firman itu. Jadi bukan hanya mendengar terus melupakannya, tetapi sungguh-sungguh dengan segenap hati melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya itu. Ada seorang anak Tuhan berkata, kamu kok bisa sih suamimu lo kayak gitu. Harusnya itu paling gampang. Kamu beli aja racun, kasih sedikit mati dia. Tapi sang istri berkata, oh tidak. Saya tetap dengan kasih Kristus. Dia makan saya siapkan. Saya layani dengan baik. Kok bisa kamu, kok mampu? Dia bilang apa? Karena Alkitab mengajarkannya. Saya harus mengampuni. Seperti saya sudah diampuni. Loh yang orang lain bilang apa? Heran, sencingping wong iki. Iya toh, edian iki. Kok ada model kayak begitu? Selama saudara melakukan firman Allah, kebahagiaan saudara tidak ditentukan oleh apa? Apa kata orang? Tapi bagaimana saudara memutuskan dan menyikapi sesuatu. Amin Bapak Ibu. Itu cukup membuat saudara menjadi bahagia. Tidak tergantung situasi dan kondisimu. Kalau semua baik-baik itu pasti semua baik Bapak Ibu. Tapi ketika semua tidak baik, bisa nggak saudara tetap tenang? Saudara yakin bahwa Alkitab ini sudah memerdekakan. Dikatakan kan dalam ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan. Kalau saudara melakukan firman, firman ini memerdekakan saudara. Memerdekakan dari hidup dosa, perbudakan dosa, kemiskinan, kutuk, sakit penyakit. Ya, segala macam penderitaan dimerdekakan. Tapi seringkali apa? Kita mengabaikan ini. Makanya ilustrasi yang dikasih itu gampang Bapak Ibu. Coba lihat ya. Dikatakan di dalam ayat yang ke-23. Sebab jika seorang, ini dalam terjemahan lain kata seorang ini kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia hanya disebut seorang. Tapi dalam terjemahan versi Inggris, sebab jika seorang pria. Coba dicek betul nggak? Sebab jika seorang pria hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Nah, lihat Bapak Ibu, wanita, seorang ibu dan seorang pria atau bapak kalau ada di depan cermin itu pasti ada perbedaannya. Jadi dalam ayat 24 dikatakan kalau pria itu baru saja memandang dirinya sudah pergi dari depan cermin. Sehingga ia lupa, baru di depan cermin lupa ternyata masih ada kotoran di wajah. Tapi kalau seorang ibu, saya amati istri saya kalau di depan cermin. Saya bandingkan dengan saya kalau di depan cermin. Beda Bapak Ibu. Saya paling ya set, udah pergi kan. Tapi kalau wanita bisa seperti itu. Sebentar, lihat dulu. Alisnya betul ke atas atau ke bawah. Lihat ini sudah sampai benar atau mencengnya. Nah, bayangkan Bapak Ibu kalau ibu-ibu di depan cermin bawanya itu lipstik ternyata menceng gini kan ya jadi bahan tertawaan. Makanya di depan cermin harus lebih seksama. Bukan soal lama atau sebentarnya, tapi lebih seksama.
betul-betul apa? Terwakili, wajahnya nampak di depan cermin. Tapi seorang pria biasanya lebih asal-asalan, lebih sembrono. Betul nggak Bapak Ibu? Terkadang apa? Mohon maaf, kotoran hidung. Ya mohon maaf loh Bapak Ibu, masih nempel. Itu istri sering ingatkan. Itu loh, itu. Ya, kotoran ini bukan kotoran, nasi itu habis makan. Ya celemot di sini. Padahal sudah di depan cermin, mau pergi ngaca, tapi masih ada di sini. Juga terkadang kita enggak perhatian. Jadi gambarannya kalau saudara itu memiliki gaya hidup, memprioritaskan firman, mengutamakan firman, baca Alkitab jangan sambil lalu. Hai saudara-saudara yang kukasihi, kan ini setiap orang. Saudara membaca seperti halnya saudara dongeng kepada anak. Baca, nikmati. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Dan juga lambat untuk marah. Oh, apa maksudnya ya? Kan gitu, coba dicerna, cari tahu. Ya, ini di sini lambat marah. Marah untuk apa? Marah di sini konteksnya hubungannya dengan firman yang kita dengar. Sering loh Bapak Ibu, sering. Saya sering dengar, Pak, kurang ajar pendeta itu Pak. Loh kenapa Bu? Dia sengaja Pak nyampaikan firman itu menyinggung saya. Saya sakit hati. Saya juga bilang, sama Ibu, saya juga sakit hati kalau Ibu sakit hati. Kenapa? Karena itu jelas firman bukan buat Ibu, buat jemaat lah. Masa buat Ibu? Ayo berapa banyak saudara? Saya nggak tahu ya kalau di sini ya. Saya punya pengalaman ini saya punya pengalaman ibu saya sendirilah. Orangnya sederhana, SD saja nggak lulus. Ya, gerejanya sudah jauh lagi. Kalau pulang terkadang gini, itu loh, tadi itu khotbahnya kok tentang ini ya. Misalnya ya, harus mengasihi orang yang tidak mengasihi. Loh padahal loh, mami sudah mengasihi kok orang yang tidak mengasihi. Kenapa khotbahnya kok masih ngomong seperti itu ya? Harusnya kan pendetanya ngerti. Khotbahnya itu lain, bukan tentang itu. Loh, ya itu bukan cuma untuk mami. Itu juga untuk semua jemaat yang memang kondisinya belum bisa mengasihi. Amin. Amin Bapak Ibu. Berapa banyak Bapak Ibu yang sering seperti itu? Enak khotbahnya ngomongin kayak gitu ya. Gak ngerti, orang cari uang setengah mati. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Bolak-balik nabung. Nah, di sini enggak ada. Ini cuma contoh loh Bapak Ibu, ya. Jadi hati-hati ya. Mari. Dikatakan di dalam ayat yang ke-24, baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Ya salahnya sendiri. Kalau Alkitab ini digambarkan kayak cermin, ya berdirilah di depan cermin dengan seksama. Jangan sambil lalu. Ya, berangkat ke gereja lupa rolnya masih di sini satu. Ya enggak apa-apa Bapak Ibu, itu bukan dosa, tapi jadi aneh. Orang lihatnya loh lupa sampai rolnya ada. Tapi sepanjang saya jadi pendeta enggak ada saya menemukan yang kayak begitu. Kenapa? Karena ibu-ibu lebih hebat kalau di depan cermin. Loh kok enggak ada yang amin ibu-ibu? Iya kan? Ayo kalau nggak percaya, ibu-ibu di depan cermin suaminya dorong-dorong terus untuk pergi, mau? Sik talas, sik gantian, ya kan? Kenapa? Semua ada waktunya. Nah Bapak Ibu maksud saya dengan istilah cermin ini, mari kita jadikan Alkitab ini cermin hidup kita. Saudara bapak-bapak, saudara para pria, saudara ibu-ibu, saudara para wanita, tetap jadikan ini tempat untuk kita berkaca. Sudah nggak hidup kita sesuai atau tidak? Dan dikatakan ayat 26, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, karena dia tidak punya pemahaman firman yang benar, sehingga yang keluar itu kata-kata yang sembrono, bukan kata-kata yang sesuai Alkitab, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Saudara lihat, jadi kehidupan kita di dalam kedewasaan Kristus, dalam kepenuhan Kristus yang harus ditandai dengan ibadah, itu tidak bisa lepas daripada
bagaimana kita memperlakukan firman itu menjadi bagian yang integral di mana itu mengisi hati, pikiran, seluruh hidup kita. Sehingga itu akan keluar lewat mulut kita, lewat kata-kata kita. Nah, bagi beberapa orang ayat ini bisa berarti itu menuntut sebuah pengorbanan. Kalau saudara memiliki gaya hidup memprioritaskan firman, mengutamakan firman, mengucapkan firman, padahal kondisi keberadaan saudara nggak mungkin untuk mengungkapkan itu pengorbananmu. Dan ketika saudara melakukan itu akan membuat saudara bahagia. Karena saudara mampu mengalahkan segala keakuanmu dan mengangkat tinggi, menjunjung tinggi firman Tuhan. Saudara, lihat berikutnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah. Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu, janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Ini berbicara tentang pengorbanan yang berhubungan dengan kasih. Bagaimana firman Tuhan Alkitab diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam wujud kasih terhadap orang-orang yang membutuhkan, yang ada di sekitar kita. Berapa banyak Bapak Ibu perusahaan-perusahaan yang kirim persembahan untuk panti-panti tertentu, ya, untuk tempat-tempat tertentu, tetapi dia begitu tidak peduli dengan pegawai, dengan pekerja, dengan orang-orang yang ada di dalam perusahaannya sendiri. Hanya dengan kata apa? Ya dia kan sudah terima gaji setiap bulan. Menurut saya kalau dia si bos ini anak Tuhan dan ngerti kebenaran firman, dia akan punya prinsip yang berbeda. Tidak seperti itu. Karena apa? Alkitab berkata di dalam Galatia dengan jelas. Coba buka Galatia. Galatia pasal 6 ayatnya yang ke-10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Juga lingkup yang lebih dekat, orang yang ada di dekat saudara. Saudara kasih bantuan ke Afrika, saudara kirim persembahan ke Amerika, tapi adik saudara menderita di Indonesia. Makan gak bisa, saudara tutup mata. Lalu saudara bilang sama adik saudara, maaf ya dek, karena saya kirim uangnya ke Amerika sama Afrika. Jadi kamu cukup harus punya iman supaya kamu bisa makan. Ayatnya enggak kayak begitu. Lalu saudara berkata, Pak, saya lebih baik membantu Pak untuk itu gereja-gereja di Papua, di NTT, di ini. Tapi saudara lihat orang tua saudara sendiri menderita. Orang tua saudara sendiri. Bahkan beli sandal mohon maaf gak bisa. Sampai pakai sandal itu bersebelahan saudara. Maksudnya sesean. Tahu ya, ini tidak ada orang Jerman di sini. Saking gak adanya. Itu anak dengan bangga. Saya sangat mengasihi Tuhan. Persembahan saya untuk gereja-gereja itu luar biasa. Tapi untuk ibunya sendiri dia gak pernah mau kasih. Kebangetan gak? Saudara ngangkat firman Tuhan sebagai otoritas gaya hidup, respon hidup, atau apa kata pendeta? Pokoknya pelayanan. Hebat di mata manusia. Hati-hati loh Bapak Ibu, saya melayani banyak orang dengan banyak macam karakter. Mereka itu lebih suka kalau berkorban untuk pelayanan, tapi nggak mau korban untuk keluarganya. Saya bilang baca lagi Alkitab yang benar, ya. Baca lagi Alkitab yang betul. Harus ngerti kebenaran Allah. Mari semua bangkit berdiri. Saya ajak kita buka 1 Petrus 1 ayat 23. 1 Petrus 1 ayat 23. Kalau Alkitab menjadi prinsip hidup kita, maka saudara harus melakukan firman Tuhan. Semua katakan amin. Kekristenan bukan cuma bicara hidup baru. Kekristenan bukan cuma bicara tentang melayani.
Kekristenan bukan cuma bicara tentang memberi persembahan. Kekristenan bukan cuma bicara tentang bagaimana mengasihi musuh. Ya, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana. Oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Saudara, pada akhirnya semua akan lenyap. Tapi saudara di sorga akan mempertanggungjawabkan hidupmu dalam menghidupi firman Tuhan. Ya, akan datang masa di mana langit dan bumi dan segala isinya akan lenyap. Tapi satu titik di dalam Alkitab tidak pernah dihapus. Jadi kalau saudara melakukan firman Tuhan, suatu hari Tuhan panggil saudara pulang. Saudara harus siap. Dan saudara berkata, aku mengasihi Tuhan. Dan aku mengasihi Tuhan karena aku sudah melakukan firman Tuhan. Aku hidup taat. Jangan pernah berkata aku mengasihi Tuhan, tapi saudara nggak pernah taat firman Tuhan. Ya, amin Bapak Ibu. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Mari kita renungkan firman Tuhan. Kami mau menjadikan firman-Mu prinsip dalam hidup kami. Sekalipun secara manusia itu membawa kerugian, tapi kami percaya dalam alam supranatural Tuhan itu mendatangkan keuntungan dan kebahagiaan. Ketika kami berkorban, ketika kami melakukannya, ketika kami mengerjakan bagian kami, mari Roh Kudus Allah, supaya action kami sebagai anak Tuhan yang sudah lahir baru, bukan hanya seberapa banyak yang kami dengar, tapi kami sungguh menghidupi firman-Mu, memiliki gaya hidup seperti Yesus. Mari Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu mendoakan orang-orang yang Tuhan tempatkan di hatimu. Mari Bapak Ibu berdoa atas kondisi dan situasimu. Mari Bapak Ibu, saya undang Bapak Ibu untuk membuka hati dan berkata, Tuhan, tolonglah aku supaya aku sungguh-sungguh mengerjakan firman-Mu dengan sedemikian rupa, dengan seksama, dengan rendah hati, dengan penuh kesungguhan, dengan tekun dan setia. Percayalah Bapak Ibu, suatu hari firman Tuhan akan menjadi hakim yang adil, yang menghakimi gerejanya, menghakimi hamba-hamba Tuhan, dan menghakimi umat Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena firman ini bukan hanya untuk anak-anak-Mu, tetapi yang terutama buat saya yang menyampaikannya. Tuhan, terima kasih. Tolong kami Tuhan, buat kami mengerti isi hati-Mu, membuat kami rela didewasakan, hidup dalam kepenuhan daripada Kristus. Glory, haleluya. Oh haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami puji Kau Tuhan. Oh haleluya. Glory, 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 glory. Glory, 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 glory. Haleluya, haleluya. Saya percaya Roh Kudus ada di tempat ini.
Roh Kudus sedang menjamah saudara. Haleluya. Glory, glory. Biar kami mendasarkan hidup kami atas kebenaran firman-Mu Tuhan. Bukan pengalaman manusia, bukan pengalaman pendeta, tetapi sungguh isi Alkitab. Biarlah itu mengajar kami, mendidik kami, itu mendewasakan kami, itu menasehati kami, itu menegur kami, itu mengarahkan kami. Glory, glory, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga. Dari awal ibadah sampai akhirnya Tuhan ada di tempat ini. Tuhan yang melihat kami, Tuhan yang mendengar kami, adalah Tuhan yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Tolonglah setiap anak-anak-Mu dengan segala pergumulan dan keberadaan mereka. Engkau berbicara secara pribadi untuk memulihkan dan merestorasi kehidupan anak-anak-Mu. Agar mereka tinggal, mereka menghidupi, dan mereka melakukan firman Allah. Mari Roh Kudus Allah, biarlah firman yang hamba-Mu sampaikan boleh dimeteraikan, boleh membawa dan membuat kami lebih lagi setiap hari bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam kebenaran firman Tuhan. Pengampunan, belas kasihan, pertolongan Tuhan nyata melimpah bagi kami semua. Hamba-Mu berdoa Tuhan, setiap yang hadir dengan pergumulan dan keberadaan mereka, Roh Kudus menolong, Roh Kudus menopang, Roh Kudus membukakan jalan dan memberkatinya. Mari Tuhan, supaya kami berlomba-lomba melakukan firman Tuhan. Supaya kami berlomba-lomba menyampaikan dan memperkatakan firman Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Engkau Allah yang layak disembah. Engkau Allah yang sempurna. Terima kasih, biarlah kehadiran anak-anak-Mu benar-benar diberkati oleh Tuhan. Kebutuhan mereka, kesulitan mereka, pergumulan mereka, Tuhan sudah membukakan jalan. Tuhan menyatakan yang terbaik, dan Tuhan sudah memberkati kami semuanya. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, puji Tuhan. Amin. Dengan rendah hati kami datang mengucap syukur ya Tuhan. Di sepanjang ibadah ini hanya Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Meteraikan firman-Mu, lanjutkan karya-Mu atas kami. Belas kasihan, kebajikan dan kemurahan Tuhan. Hamba berdoa buat setiap pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, hidup pernikahan, semua dijagai di dalam kekudusan, di dalam kebenaran, di dalam pertolongan daripada Tuhan Yesus. Hamba-Mu menyerahkan setiap persembahan yang anak-anak-Mu sudah berikan. Setiap rupiah Tuhan memperhitungkannya sebagai kebenaran. Tuhan memberkati umat-Mu dengan berkelimpahan. Setiap jerih lelah, kerja keras mereka, kesungguhan mereka, Tuhan Engkau mengubahkan, Engkau memberkati, Engkau membukakan jalan. Mereka semuanya boleh melihat kebajikan Tuhan. Amin. Kehidupan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Hidup yang penuh dengan berkat. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba-Mu berdoa menyerahkan jemaat yang tidak bisa hadir, yang karena satu dan lain hal Tuhan juga jamah dan menolong mereka. Jemaat yang setia,
Jemaat yang hadir, jemaat yang tekun, Engkau memperhitungkan semuanya sebagai kebenaran. Memberkati mereka semuanya. Mereka boleh bertumbuh, boleh berkembang, boleh mengasihi Tuhan dengan luar biasa. Kami mendoakan bagi jemaat, bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun di sepanjang bulan September. Bapa, kami percaya kebajikan Tuhan, berkat Tuhan dilimpahkan dan mengalir buat saudara-saudara kami yang berulang tahun di sepanjang bulan September. Mereka boleh bertumbuh, mereka boleh berkembang, mereka boleh menjadi lebih lagi dalam mengasihi Tuhan, dalam hidup taat dan takut akan Tuhan. Memberkati segala yang mereka kerjakan dan yang mereka lakukan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mendoakan bangsa dan negara kami. Biarlah Indonesia dalam anugerah dan kasih Tuhan. Bapak Presiden yang akan menyelesaikan jabatannya dan yang akan mulai menjabat untuk 5 tahun ke depan. Semua di dalam anugerah, di dalam kasih dan berkat Tuhan. Memberkati TNI dan Polri yang ada di garis depan untuk stabilitas nasional. Gereja-gereja, hamba-hamba Tuhan, kami semua diberikan kesatuan dan persatuan untuk terus berdoa dan mendukung Indonesia bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan pandanganmu kepada sorga. Angkat kedua belah tanganmu. Sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, di dalam persekutuan daripada Allah Roh Kudus akan menyertai dan memimpin kehidupanmu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Pulanglah, bawalah berkatnya, dan jadilah engkau berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.